Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, saya dan Ibu Irma sudah kembali bersama-sama berkumpul dengan saudara sebagai satu keluarga rohani. Setelah hampir 10 hari kami di Bali mengikuti satu acara di sana dan juga sekaligus mengunjungi kedua anak kami, Keisha dan Febe. Dan banyak hal yang terjadi selama 10 hari ini. Banyak sekali. Baik yang saya dengar sama Ibu Irma di antara saudara sebagai jemaat. Dan juga yang terjadi karena selama di Bali juga saya masih harus terus bekerja melayani para hamba-hamba Tuhan di sinode, karena bulan ini ada diklat untuk 28 hamba Tuhan yang akan diorden nanti bulan September untuk jadi gembala penuh, dan itu akan berlangsung sampai akhir bulan ini. Jadi kami sangat banyak yang kami pikirkan, dan kemarin waktu pulang ternyata orang liburan juga pulangnya numplek kemarin di Bali itu. Tapi puji Tuhan karena kita naik satu maskapai yang saya tahu dari sejak saya kecil, karena memang dari perusahaan papa saya dulu bekerja selalu naik maskapai itu. Ibu Irma sampai tanya, kok masih ada ya maskapai itu? Ya masih ada, saya bilang. Ya, dan semua rame, penuh, cuman yang di situ yang kosong. Dan kami orang pertama yang datang. Dan puji Tuhan langsung cepat. Ya. Dan sampai di Jakarta Ibu Irma bilang, "Waduh, mendaratnya mulus sekali ya. Jago ini pilotnya." Wah, saya bilang dari dulu jago-jago mereka. Ya. Dan setelah di Jakarta kami harus nunggu karena sampai jam 2. Pesawat baru berangkat 7:30 malam. Jadi kami mau masukkan itu nggak bisa. Dan di bandara Jakarta lebih gila lagi penuhnya. Orang sampai nggak bisa jalan di dalam ruangan untuk check in. Ya. Jadi disuruh tunggu sampai jam 5 baru dia buka konternya. Ya, kita naik satu maskapai yang diatur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, terus Lombok, Bali segala macam. Ya, kita tunggu, ya udahlah, tunggulah sampai jam 5. Pas Ibu Irma masih di satu tempat, saya turun ke bawah bawa barang-barang. Saya lihat, waduh, nggak bisa lagi, masih penuh sekali. Dan orang-orang tahu sendiri, orang-orang dari Sumatera kalau sudah marah-marah, yang dari Medan ngamuk-ngamuk, yang dari Sumatera emak-emaknya pada, woi kemana ini, ribut semua. Saya datang terakhir, tadi kan kalau yang di Bali saya datang pertama ya, ini datang terakhir. Saya pikir ya udahlah, mau sejam mau 2 jam di sini ya udahlah, kebalangan sudah di sini. Dan saudara saya tanya, kenapa ribut? Ini nih konternya tiba-tiba orangnya ngilang, close, dibilang ini. Jadi memang betul close semua, banyak yang close. Karena mau ada shift ganti. Dan apa yang terjadi? Saya cuma nanya-nanya bapak-bapak sama ibu-ibu itu. Tiba-tiba saya tahu ada bapak-bapak yang sedang marahin petugas-petugas di situ. Termasuk petugas yang di lapangan, yang di luar. Saya santai aja, saya liatinnya, ya udahlah, nunggulah. Tiba-tiba datang satu orang dan bapak-bapak yang lain lihat. Pak, ikut saya Pak. Saya pikir ikut kemana? Ikut Pak, kita ke ujung situ. Ikut sini Pak, saya fotoin. Dia masuk sebentar, nggak sampai 2 menit keluar. Saya pikir bisa gini ya. Udah saya naik ke atas, saya temuin Ibu Irma, Ibu Irma bilang, kok cepat sekali.
Ya, tapi di bawah kamu lihat tuh penuhnya minta ampun. Dan di situ kami sekali lagi melihat kuasa Tuhan. Orang yang tenang, di dalam tenang teduh, disitulah letak kekuatan Tuhan. Ketika orang lain marah, kecewa, ngamuk-ngamuk, kita tenang aja. Kita nggak tahu pertolongan kita datang dari mana. Kalaupun kita harus menjalaninya, ya udahlah, kita syukuri saja, jalani. Tapi Tuhan tahu hati hamba-hambanya. Amin. Perkara yang receh gitu aja Tuhan pikirin loh. Ya, jadi bilang sama sebelah-sebelahmu, perkara yang receh aja Tuhan pikirin, apalagi perkara hidupmu yang berat. Amin. Saudara percaya banyak perkara dalam hidup kita ini, Tuhan itu perkara yang receh aja Tuhan urusin. Ya, ingat nggak cerita siapa mertuanya Petrus yang demam aja Tuhan urusin gitu loh. Ya, jadi jangan pernah khawatir atas hidup ini. Kalaupun harus menjalani, jalanilah dengan tabah, jalanilah dengan rasa syukur. Tetaplah pakai mulut kita untuk terus memuji Tuhan, ya. Terus mempercayakan kondisi kita, keadaan kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman yang saya tahu saudara juga pasti sudah sering baca ini ayat. Yaitu mengenai hal mengikut Yesus. Siapa yang yakin betul saudara sekarang sedang ikut Yesus? Wah, nggak semua yakin. Siapa yang betul-betul yakin saudara sedang ikut Yesus? Yakin? Kalau saudara yakin, nanti setelah kita bahas ini, kita belajar sama-sama, saya berharap saudara semakin yakin teguh mengikut Tuhan. Amin. Tidak ada lagi keraguan. Amin. Ya. Nah, dalam perikop ini saya akan bagi tiga bagian. Karena memang ini 3 bagian. Ya. Kita lihat, kita akan baca dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ayat terakhir kita baca sama-sama. Mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk bajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, saya akan bagi 3 cerita ini. Saudara, saya berharap saudara konsentrasi baik-baik, karena ini penting. Kalau saudara yakin tadi ngikut Tuhan, ini penting. Ya, hal yang pertama, tolong slide-nya. Kita udah baca ini, ya. Ada orang yang pertama mau mengikut atau mengiring Yesus kemana saja. Ini luar biasa nggak? Menurut saudara orang ini luar biasa nggak? Kasih statement itu. Nggak semua nangkep ini. Menurut saudara, kalau ada seseorang ngomong sama Tuhan, sama Yesus, "Aku akan ngikut engkau kemanapun engkau pergi," itu luar biasa nggak? Luar biasa ya. Tetapi lihat, Tuhan Yesus justru menjawab hal yang berbeda.
dari apa yang mungkin ekspektasi dari orang yang mengatakan, aku akan ikut engkau. Mungkin orang itu berharap Yesus akan jawab gini, oh iya, bagus. Ayo, mari ikut aku. Ayo sini, sama-sama. Mungkin itu ya kerinduan dia jawabannya ya. Betul tidak? Ya. Tetapi lihat justru jawaban dari Yesus menjawab dengan kata-kata yang tidak disangka-sangka sama sekali. Karena ia berkata gini, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi Anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Artinya apa, saudara? Ini kan seperti kiasan ya. Artinya apa? Artinya gini loh. Kenapa Yesus pakai kiasan gitu? Artinya gini, Yesus itu sebenarnya sedang mau mengatakan kepada orang itu, kalau kamu mau ikut aku, kamu betul-betul siap? Jangan kita ini ngikut Tuhan karena kita lihat begitu hebatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya hal yang dia bisa lakukan, betapa besar dan banyaknya mujizat yang dia lakukan, dan kita pikir kalau ngikut dia kita mengalami hal-hal yang luar biasa dan enaknya saja. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Nah, disinilah kebanyakan motivasi banyak orang mengikut Tuhan itu salah. Pikirnya kalau ngikut Tuhan semuanya akan beres, semuanya akan aman, semuanya akan enak. Dan dia berpikir akan mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi, hal-hal materi, keuntungan-keuntungan pribadi. Itu yang dipikirkan banyak orang. Ya. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Tuhan itu berbeda, karena Tuhan tahu motivasi setiap orang. Halo? Tuhan tahu motivasi setiap orang mengikut dia itu apa. Makanya Tuhan Yesus menjawab dengan hal yang berbeda dari yang diharapkan. Karena apa? Karena sebelum pernyataan ini, Yesus sudah pernah kasih pernyataan yang begitu tegas kalau mau ngikut dia. Ya, begitu tegas. Coba buka Lukas 9 ayat 23-nya. Ini kata Tuhan, kalau orang mau sungguh-sungguh ngikut dia, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mikul salibnya setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari dan mengikut aku. Ternyata untuk ngikut Tuhan itu tidak gampang. Untuk ngikut Tuhan itu tidak mudah. Karena apa? Karena setiap hari kita harus nyangkal diri kita sendiri. Pertanyaannya, berapa banyak kita gagal dalam perkara ini? Berapa sering kita gagal menyangkal diri kita? Jangan kira ngikut Tuhan itu dipikir enaknya, oh berkat, oh ini, oh disembuhkan, oh ini dipulihkan, oh nanti bisnis lancar, oh nggak seperti itu, nggak. Kalau saudara sudah terbiasa dengan teologi yang mengenakkan saudara, firman pagi ini nggak enak. Saya mau kasih tahu firman hari ini, ini nggak enak untuk orang yang ingin men-entertain keinginannya dan dagingnya, nggak enak. Tapi bagi saya ini pernyataan Tuhan yang sehat untuk kita. Kita harus siap dalam segala hal untuk ngikut Tuhan. Ya. Karena banyak orang ingin dirinya lah yang nomor satu, egonya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kalau engkau ikut aku, sangkal dirimu. Dan bukan hanya sampai di situ. Dia juga katakan mikul salib, artinya ada beban yang berat dari Tuhan. Ya.
yang harus dipikul. Artinya kita tidak bebas kemanapun maunya kita. Kita tidak bisa hidup sembarangan, tidak bisa hidup sembrono. Harus dijaga karena kita sedang mikul salib. Memikul salib itu artinya membatasi gerak dan ruang lingkup kita. Untuk kita dapat mengikuti Dia. Mengikut Yesus artinya napak tilas. Napak tilas itu apa? Mengikuti jejak sama persis seperti yang Yesus lakukan. Kalau Yesus lakukan di dalam kehidupannya, kalau Yesus itu adalah orang yang rendah hati, makanya seharusnya kita sebagai pengikutnya juga rendah hati. Kalau Yesus itu sama siapapun, bahkan musuhnya Dia mengampuni, kita pun harus mengampuni. Jadi apa yang Yesus lakukan seharusnya kita juga melakukannya. Lakukanlah hal yang sama. Ya. Dan saudara tahu, contoh yang paling luar biasa, seseorang yang betul-betul mengikut Yesus, saya nggak dapat contoh yang lebih daripada orang ini. Itu Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang gini. Coba buka Filipi 3. Tolong ayatnya. Lihat, perhatikan. Rasul Paulus katakan ini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa saja yang saudara anggap untung di dalam kehidupanmu, di luar Kristus, itu Rasul Paulus bilang, justru itu yang kuanggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus. Ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu dibilang. Ya, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya. Perhatikan. Kata-katanya ini powerful, ini luar biasa, ini nggak mudah. Karena dia betul-betul napak tilas apa yang dilakukan Yesus. Melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Kalau kita masih membanggakan hal-hal yang melekat pada kita, selain daripada Kristus, kau sedang melekatkan sampah, kata Rasul Paulus. Tapi justru ketika kita melepaskan itu semua, untuk pengenalan kita akan Kristus, maka kita akan mendapatkan pribadinya Tuhan. Aku memperoleh Kristus, dibilang. Ini luar biasa. Paulus mengikut Yesus justru ketika dia lagi di puncak karirnya. Dia punya segalanya. Ya. Dia murid terpandai pada masa itu di kalangan Yahudi, betul? Ya, dia punya guru yang diakui oleh orang-orang Yahudi di masa itu, namanya Gamaliel. Ya. Dia punya reputasi yang cemerlang di dalam pendidikannya, di dalam karirnya sebagai seorang ahli Taurat. Ya. Tapi semua yang dia anggap oleh dunia, oleh orang-orang agamawi itu sesuatu yang wow. Dia katakan ini setelah dia berjumpa dengan Yesus, semuanya itu sampah. Nggak ada harganya. Sampah itu. Makanya dia melepaskan semuanya. Tidak menjadi bagian lagi dari kehidupannya. Kalau lihat pernyataan ini, saya baru mengerti kenapa ada pujian, satu pujian, tolong. Ini lagu lama sekali, tapi setiap kali saya nyanyikan lagu ini bergetar hati saya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dari bagian yang pertama ini saya mau mengingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang meyakini dirimu sedang ikut Yesus. Jangan sampai kita ngikut Tuhan motivasi kita salah. Nanti kita lihat bagian kedua dan ketiga lagu ini, ya. Berhubungan dengan ayat ini. 2 minggu yang lalu, waktu Pastor Stehe sama-sama saya 4 mata ngobrol, dia bilang saya lagi review satu buku di cetakan yang ke-6 kalau nggak salah. Dia bilang, karena apa saya review? Karena dia lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang dulunya, ataupun anak-anak Tuhan yang dulunya tulus ngikut Tuhan. Motivasinya benar, motivasinya ikhlas ngikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba berubah sekarang. Saudara saudara pikir waktu dulu saudara luar biasa sama Tuhan, kau sungguh-sungguh melayani. Dan itu tidak akan membuat engkau kehilangan motivasi yang benar itu. Bisa saja dalam perjalanan kita. Banyak peristiwa boleh terjadi. Bisa jadi itu ingin dipuji oleh manusia. Bisa jadi itu uang. Bisa jadi itu karena jabatan, posisi di dalam organisasi. Tapi pagi hari ini kita mau mengingatkan. Saya mau mengingatkan kita semua, termasuk diri saya. Mari kita terus jaga motivasi kita yang ikut Tuhan. Jangan ingin enaknya saja ngikut Tuhan. Ingat apa yang dikatakan Ayub sama istrinya waktu masalah datang. Hoi istriku, dalam bahasa Palembangnya, hoi kau nih biniku, kau ini nak lemaknya baik. Giliran susah, kau udah galak. Gilo kau nih. Nanti diterjemahin gitu ya. Tolong diterjemahin gitu, gilo kan ya. Jangan sampai kita karena motivasi kita salah, kita jadi orang-orang Kristen yang gila. Gila hormat, gila jabatan, gila uang. Bisa jadi gila perempuan atau gila laki-laki. Hati-hati. Hati-hati. Motivasi kita harus terus jaga. Biarlah kita tulus ikhlas ngikut Tuhan. Napak tilas mengikut Yesus. Jangan sampai kita ingkar. Amin. Jangan sampai kita ingkar. Mengingkari keberadaan kita yang adalah muridnya, yang harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Setiap hari loh. Bukan hari Minggu saja, setiap hari. Berapa hari yang lalu saya bikin quote, banyak orang jago beribadah, tapi tidak jago menjaga lidahnya. Hati-hati. Jangan sampai kita kelihatannya beribadah sama Tuhan, tapi lidah kita nggak jaga. Jaga lidah kita. Karena dari lidah ini yang kecil ini, keluar berkat dan juga keluar kutuk. Hati-hati. Amin. Ada amin saudaraku? Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat bagian kedua, ayat 59 dan 60. Sementara tadi orang mau ngikut Yesus ya. Ini orang yang nawarkan kan? Dia yang nawarkan diri kan ngikut Tuhan kan? Nah kalau yang bagian yang kedua, Yesus berkata kepada orang lain. Dia bilang ikutlah aku, berarti siapa yang nawarkan? Yesus ya. Dan orang yang diajak itu dia bilang apa? Dia pamit dulu untuk menguburkan bapaknya dulu.
Apa betul bapaknya saat itu meninggal? Apa betul bapaknya saat itu meninggal? Siapa yang bilang betul? Atau bapaknya sebenarnya nggak meninggal? Siapa yang bilang bapaknya meninggal? Atau siapa yang bilang bapaknya nggak meninggal saat itu? Alasannya apa? Nah, saudara harus belajar itu, renungkan. Ya. Dia bilang kan, aku akan menguburkan bapakku dulu kalau ia mati. Di sini bukan bapaknya saat itu mati. Ia mau menguburkan bapaknya, artinya di sini dia tuh mau minta waktu sampai nanti bapaknya mati. Ia mau menguburkannya dulu baru mengikut Yesus. Tradisi di masa itu, kalau seseorang mau mengikut orang lain, dia harus tunggu sampai nanti dia nguburkan bapaknya. Tapi itu dijadikan alasan. Seberapa banyak orang kalau ditantang sungguh-sungguh ngikut Yesus alasannya macam-macam. Bahkan alasannya tradisi. Halo? Berapa banyak orang Kristen akhirnya gagal mengikuti panggilan Tuhan yang murni, yang sungguh-sungguh karena tradisi. Dan Yesus tahu orang ini sebenarnya sedang mengulur waktu. Di zaman sekarang juga banyak orang yang janji mau ngikut Yesus, tapi punya alasan yang sama seperti orang ini. Dia ngulur-ngulur waktu. Makanya dalam hal ini Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kayaknya keras sekali ya. Kayaknya tuh nggak manusiawi sekali ya. Lalu apa lanjutannya? Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi kamu itu pergi dan beritakanlah Injil. Maksudnya apa? Ya, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Maksudnya apa? Kalau kita mau mengikut Yesus, kalau tadi kita harus jaga motivasi. Kalau sekarang Tuhan mau, kalau kita mau ngikut Yesus, kita harus punya prioritas dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Paulus lagi-lagi mengingatkan kita di 2 Timotius 4 ayat 2. Dia mengatakan ini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala garis bawahi kesabaran dan pengajaran. Berapa banyak kita seringkali ingin ngajarin orang, ya, nasihatin orang, negor orang, tapi kita nggak garis bawahi pernyataan kesabaran dan pengajaran. Yang terjadi orang bisa sakit hati, terluka, marah, kecewa. Halo? Kita harus mengajar, menegur, menasihati saudara kita dengan sabar di dalam pengajaran. Diajari, kasih contoh. Ya. Nah, di sini Paulus ingin mengajarkan kita harus punya prioritas dengan cara memberitakan Injil kapanpun waktunya. Baik atau tidak baik, kita harus memberitakan Injil. Jangan pakai alasan. Kalau sudah ngikut Tuhan, jangan punya banyak alasan ketika Tuhan tahu kita ini harusnya memberitakan Injil. Baik tidak baik waktunya. Makanya bagian kedua dari lagu itu, tahu nggak kata-katanya? Ingat nggak? Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Keren ya. Kalaupun orang lain gak mau lakukan, kita harus tahu kalau kita ngikut Tuhan, kita punya prioritas, yaitu memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Walaupun orang lain gak mau lakukan, walaupun hakuannya berjalan sendiri, kita tetap lakukan. Karena kita napaktilah sama Tuhan. Amin. Bagian yang ketiga ayat 61 dan 62. Nah, orang yang ketiga ini mau ikut Tuhan, sama kayak orang yang pertama. Dia mau ikut Tuhan, tapi dia minta izin dulu pamitan kepada keluarganya. Dan Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi masih noleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau tadi yang pertama motivasi harus kita jaga, yang kedua kita harus tahu prioritas kita ketika kita ngikut Tuhan, yang ketiga kita harus fokus ngikut Tuhan itu. Fokus kepada tujuan yang daripada Tuhan. Fokus pada panggilan Tuhan. Jangan memikirkan dan menoleh ke belakang lagi. Ingat nggak siapa yang menoleh ke belakang dan mati ketika Tuhan sudah kasih tunjuk jalannya untuk selamat? Istri Lot. Karena menoleh ke belakang dia jadi tiang garam. Seperti juga banyak anak-anak Tuhan yang akan mengiring Yesus. Saya mau kasih tahu, kalau tadi saudara mengatakan saudara sungguh-sungguh ngikut Yesus, fokus sama panggilan Tuhan. Fokuslah. Jangan main-main, fokus. Jangan lagi noleh ke belakang, jangan lagi lihat kiri kanan. Fokus sama Tuhan. Ya. Coba perhatikan, bagaimana cara kita fokus? Ibrani 12 ayat 1 dan 2 katakan gini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Lagi-lagi ya, kita lihat Filipi 3 ayat 13-14. Paulus lagi-lagi mengatakan ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan, perhatikan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya lihat mobil, mana yang lebih besar? Kaca depan atau kaca spion? Boleh nggak lihat belakang sekali-sekali? Boleh, tapi jangan terus-terusan lihat belakang. Oh lah, mau ngeliatin depan, hancur nomor orang. Lihat tuh di depan. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, boleh kita lihat sekali-sekali, tapi jangan terus-terusan dilihat. Supaya apa? Kita aware, apakah ada dari masa lalu kita yang mencoba mengejar kita kembali. Mungkin itu hal-hal yang cemar, hal-hal yang najis, hal-hal yang ingin mencelakakan kita. Supaya apa? Supaya kita menghindari yang dari belakang ini jangan menyerempet kita. Tapi fokus kita tetaplah ke depan. Amin. Tetap ke depan. Ya. Lagi-lagi Paulus mengajarkan bagaimana mengikuti Yesus dan mengiringnya itu supaya kita sungguh-sungguh mengarahkan diri kepada Yesus. Jangan sampai kita berpaling ke belakang dan tidak lagi menoleh ke kiri dan ke kanan. Fokuslah kepada Yesus. Yesus di muka, dunia di belakang. Yesus di muka, dunia di belakang.
Yesus di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kalau tadi saudari kita Wenda nyanyi, Christ is enough for me. Cross before me, the world behind me. Sama itu. Tapi bagi saya, sesuatu di dalam hidup ini, ketika ada masalah, ketika ada tantangan yang mencoba menarik kita kembali ke dalam kehidupan yang duniawi, kehidupan yang penuh dengan kedagingan, kau gak punya kekuatan. Kristus yang punya kekuatan. Pandanglah salib Kristus, pandanglah apa yang sudah dibuat Tuhan. Itu yang akan menguatkan kita. Itu yang akan membuat kita terus fokus. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau mengingatkan, kalau kita siap sungguh-sungguh mengikut Yesus, maka ingatlah 3 hal yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai kita salah motivasi. Jangan sampai kita mengulur waktu dan salah prioritas dalam Tuhan. Tetap fokus kepada Yesus dan tetap fokus kepada